punya daging sapi tapi bingung nih mau diolah apa. Wah, mending dibuat batagor aja. Emang bisa. Hai, assalamualaikum, jumpa lagi di Lil Channel. Jangan lupa berdoa sebelum masak menggunakan bahan sehat, maka hasil jadi nikmat. Stay safe, stay healthy ya. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Bikin batagor dari sapi yuk. Dari daging sapi lah. Selain dibuat olahan santan dan rendang, ternyata daging sapi juga bisa loh dibuat batagor seperti ini. Enak, simple, praktis banget cara buatnya. Nah, ini resep bahan batagornya, silahkan di screenshot saja. Ini sangat mudah banget dan lengkap dengan bahan saus kacangnya. Oh iya, kan pada umumnya batagor ini terbuat dari daging ayam ataupun ikan tenggiri, tapi kebetulan di rumah itu ada daging kurban, jadi sekalian aja dibikin. Bisa dijadiin referensi olahan daging kurban terbaru nih. Nah, untuk menghaluskannya ini sangat simpel banget. Kalaupun kalian nggak punya chopper atau nggak punya mesin penggiling yang besar itu, kalian bisa giling sendiri, bisa halusin sendiri dengan cara yang simpel banget. Tanpa adanya mesin ini, pertama-tama kita potong-potong dulu, dicincang sampai agak halus seperti ini, terus langsung aja ditumbuk ya, pakai tumbukan itu pakai ulekan. Terus kalau kalian punya blender seperti ini, kalian bisa pakai yang kecil seperti ini, terus di blend aja. Nah, kalau manjat seperti ini, kalian bisa ubah posisinya, ditepuk-tepuk gini sampai dia bisa jalan lagi, bisa muter. Selanjutnya kita masukkan ke wadah. Untuk tempat mengadonnya jangan lupa dikoretin karena ini masih sisa ya, sayang banget kalau dibuang. Terus kita tambahkan dengan bumbu-bumbunya. Ini aku ada bawang putih yang udah digoreng setengah mateng gitu, jadi udah layu. Terus aku ada garam, aku pakai sedikit dulu, nanti kalau aku icip kurang aku tambahin. Terus ini aku tambahin dengan merica bubuk. Oh ya, resepnya ada lengkap di kolom deskripsi, silahkan dibaca. Terus masukkan kaldu bubuk, ini opsional, kalau kalian nggak mau dikasih itu juga nggak apa-apa. Terus ini aku tambahin dengan daun bawang yang udah diiris tipis-tipis. Kita aduk sampai merata. Setelah merata kita tambahkan air dingin. Ini dikit-dikit aja, kalau nanti dirasa kurang kental bisa ditambahin lagi airnya, terus diaduk. Nah, ini aku tambahin dengan tepung tapioka dan terigu. Pokoknya resep lengkap ada di kolom deskripsi ya, biar kalian jelas dan biar bisa mengikuti dengan baik. Nah, sampai dia berbentuk seperti ini, jadi kalis dan udah enak dibentuk gitu. Terus ini kita potong kulit pangsitnya menjadi 4 bagian, seperti yang punyanya mas-mas tukang batagor itu. Oh iya, ini adonannya kalau kalian mau campur dengan wortel itu juga bisa banget. Jadi ini nanti aku bagi jadi seperempat, yang seperempatnya itu aku tambah dengan irisan wortel yang udah dicincang kecil. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam kulit pangsitnya seperti ini. Kalian bisa bentuk sesuai selera kalian, mau dibentuk seperti apa. Ini kebetulan mau bikin yang bunga seperti ini. Simple, praktis, dan mudah banget kan, kalian bisa ikutin, aku yakin. Ulangin seperti ini sampai adonan habis dan pangsitnya habis. Nanti kalau adonannya ini masih sisa, itu bisa dibuat juga, bisa dibuat batagor yang gorengnya itu bisa ditambah tahu. Di video pertengahan nanti aku akan tunjukin caranya. Sekarang kita buat saus kacangnya atau sambal kacang. Ini juga mudah banget. Kita masukkan cabai rawit, gula merah, bubuk cabai, terus ada garam penyedap rasa. Kita ulek dulu sampai semuanya halus rata. Nah, selanjutnya ini aku buat dulu air rendaman asam jawa, ini biar nanti rasanya itu tambah enak. Jadi sekaligus kita menghaluskan kacangnya, ini nanti udah pas banget asam jawanya merasuk ke airnya. Menyerap gitulah pokoknya. Nah, terus kita tambahkan dengan kacang tanahnya. Ini kacangnya udah digoreng, jadi pastikan harus digoreng dulu. Terus kita halusin seperti ini. Kalau kalian punya blender, kalian bisa halusin dengan blender. Ini adalah seperempat adonan yang aku tambah dengan wortel tadi ya teman-teman. Jadi ini yang adonan plainnya yang biasa. Terus karena ini sisa, jadi aku olah lagi. Aku tambahin dengan air dan tepung terigu dan tepung tapioka, itu aku tambahin 1 sendok makan setiap tepungnya.
Dan airnya pun juga opsional, kalian bisa tambahin sesuai selera kalian. Pokoknya nanti harus diicip dulu, kalau dia rasanya pas kalian bisa lanjut menggoreng, tapi kalau kurang kalian bisa tambahin garam atau bumbu lainnya. Nah, ini kita lanjut membuat sambal kacangnya atau saus kacang. Tumis menggunakan minyak yang sedikit. Ini tadi udah aku masukin bumbu beserta air rendaman asam jawanya. Terus diaduk-aduk sampai seperti ini. Terus diaduk sampai mencapai kekentalan yang kalian inginkan. Jangan lupa diicip juga, kalau dirasa kurang manis atau kurang garam kalian bisa tambahin dengan gula. Ini aku tambah dengan gula 1 sendok makan. Jadi nanti rasanya itu bener-bener manis, enak banget, gurih. Terus ini aku tambahin dengan air yang udah dicampur dengan maizena. Maizenanya cukup setengah sendok makan aja, jadi biar agak kental. Tapi itu opsional, kalau kalian nggak mau dikasih maizena juga boleh, jadi bener-bener original. Nah, ini udah matang dan mendidih, terus kita simpan di wadah. Selanjutnya kita siapkan minyak panas dan pakai api yang sedang saja. Terus ini aku goreng dulu pangsitnya. Jangan lupa dibolak-balik hingga kekuningan biar dia matangnya merata. Jangan terlalu gosong ya, kalau udah seperti ini waktunya diangkat, ditiriskan, dan lakukan berulang sampai semua pangsitnya habis. Yang sisa adonan mix dengan air dan tepung tadi, ini aku goreng juga. Ini sebenarnya pakai tahu ditambah tahu gitu juga udah enak, tapi kebetulan aku nggak ada tahu, jadi aku ganti pakai isian wortel yang tadi. Terus aku celupin ke adonan ini, selanjutnya digoreng. Untuk bentuknya ini opsional ya, kalian bisa bentuk bundar-bundar atau panjang juga terserah. Nah, ini udah jadi seperti ini enak banget. Terus tinggal ditambahin topping sambal kacang atau saus kacang yang kita buat tadi. Terus dikasih saus tomat, ini adanya saus tomat sisa bakso. Terus ini aku tambah dengan kecap. Tampilannya ini enak banget, seenak tampilannya bener-bener. Dan ini cara buatnya itu gampang banget. Oh iya, for your info nih, kalau kalian nggak ada daging atau nggak ada daging ayam, kalian bisa pakai yang tanpa daging, itu pun tetap enak. Tapi resepnya juga seperti ini, atau kalian bisa tambahin dengan jamur ya kalau kalian mau vegetarian. Ini enak banget dan kalian wajib coba. Ini bener-bener rasanya itu pas banget, kenyalnya juga pas. Terus dipaduin dengan sambal kacang yang super gurih ini, jadi bener-bener kalian bisa makan ini bareng-bareng sama keluarga, dimakan puas-puas rame-rame. Ini enak banget karena ini jadinya juga lumayan banyak, apalagi kalau kalian tambahin dengan tepung dan air lagi. Terus kalian tambahin daging sedikit, itu juga sudah enak banget. Jadi ini recommended banget, kalian wajib coba kalau ada daging di rumah. Seperti ini ada Idul Adha dan dapat daging kurban. Daripada bingung mau dibikin apa dan yang nggak mau terlalu ribet, ini bisa banget kalian buat batagor yang nggak pakai santan, nggak pakai ribet. Pokoknya ini anti mainstream banget. Maaf karena saking enaknya kali ya, jatuh-jatuh mulu. Tapi ini enak banget, super banget, cocok banget buat kalian yang bingung dapat daging tapi mau diolah apa. Kalian bisa buat batagor daging sapi. Oh iya, maaf banget kalau ada salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.